Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, malam ini kita akan membahas tentang adzan indal qabri. Hukum mengumandangkan adzan setelah dikuburkan jenazah. Apakah hal ini dibolehkan dalam syariat Islam ataukah tidak dibolehkan? 6. Disebutkan di sini, dhahaba jama'atun minal mutaakhir Syafi'iyah ila anna al-adzan indal qabri sunnatun waktu idkhalul mayit fi qabrihi. Sebagian dari ulama Asy-Syafi'iyah mereka mengatakan adzan di sisi kuburan itu adalah sunnah, ya, ketika hendak dikuburkan mayit tersebut. Di antara yang berfatwa demikian adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, sebagaimana dalam kitab beliau di jilid yang kedua di halaman 17 dan juga di halaman 24. 6. Wastadalla haula lama dhahabu ilaihi bil qiyas ala al-istibabil adhan fi adhanil maulud inda wiladatihi. Apa dalilnya sebagian ulama Syafi'iyah mensunahkan untuk mengumandangkan adzan, ya, kepada mayit setelah dia dikuburkan, yaitu mereka mengqiyas sunnahnya bagi bayi yang baru lahir dikumandangkan adzan di sebelah kuping kanannya, ya, atau di kuping kiri bagi bayi perempuan. Ini qiyasnya mereka. Sebelum kita menyebutkan apakah ini qiyas dan pendalilan yang benar ataukah tepat, perlu untuk mengetahui para ulama Islam mereka berselisih pendapat tentang hukum adzan ketika ada bayi yang baru lahir. Iya, sebagian para ulama mereka mengatakan sunnah, dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan dibenci oleh Imam Malik rahimahullah. Di antara ulama yang membolehkan mengumandangkan adzan ketika bayi yang baru lahir, mereka berdalilkan dengan hadis yang datang dari Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibnu Ali hina waladathu Fatimah bis salah." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabul Adab, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Abdul Razzaq rahimahullah dalam kitab Aqiqah, dan juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dhahaya. Ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanus sahih. Hadis Rasulullah mengumandangkan adzan di telinga Hasan ketika dia baru lahir ini disahihkan hadisnya oleh Imam Tirmidzi. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan hadis tersebut sahih sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Majmu' di jilid yang ke-8 di halaman 410 atau 415. Namun sebagian para ulama yang lainnya mereka memandang hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Asim ibnu Abdullah, dan Asim ibnu Abdullah ini adalah dha'ful hadis,
dia adalah orang yang lemah hafalan hadisnya. Namun ya, datang beberapa jalan-jalan yang lainnya yang menguatkan hadis ini. Jelas ya? Jadi hadis ketika Rasulullah mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali ketika dia lahir, di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Asim ibn Abdullah, dan dia adalah dihukumi oleh para ulama hadis dengan dha'ful hadis, orang yang lemah hadisnya. Namun hadis ini datang beberapa jalan yang menguatkan hadis ini, dari hadis dhaif naik kepada hadis hasan li ghairih. Nah, oleh karena itu sebagian ulama al-mutaakhirin, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat ini perkara yang wasi', ini perkara yang luas. Seseorang boleh mengumandangkan adzan dengan keyakinan hadis yang datang dari Nabi SAW itu sahih dengan beberapa penguat. Tapi kalau seandainya dia tinggalkan juga tidak ada masalah. Tidak perlu untuk diperdebatkan, tidak perlu untuk diperuncingkan masalah ini, apalagi menghukumi bid'ah. Ya, karena hadisnya itu disahihkan oleh sebagian para ulama hadis dan telah difatwakan oleh sebagian para ulama Islam. Ya, di antaranya Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Nawawi dan juga ulama mutaakhirin seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Iya. Kemudian yang jadi masalah kita sekarang, apakah boleh kita mengqiyas mengumandangkan adzan kepada bayi yang baru lahir, yang itu muncul awal dia di dunia? Nah, begitu juga ketika akhir seseorang meninggalkan dunia juga dikumandangkan adzan. Ini dalilnya mereka. Sebagaimana mereka katakan di sini, qalu fal wiladah awal khuruj ila dunya wa inzalul mayyit fi qabrihi awal khuruj minha fayushra dzalika ilhaqan li khatimatil amr bi ibtidaihi. Disebutkan oleh mereka, ketika bayi itu baru keluar dari dunia ini, wa inzalul mayit fi qabrihi, dan ketika mayit itu dimasukkan ke dalam kuburnya juga dikumandangkan adzan sebagaimana dia keluar pertama kali di dunia. Jadi apa yang dimulai pertama kali di dunia itu pula yang diakhirkan ya ketika dia hidup di dunia ini. Dan ini sebagaimana difatwakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fatawa Al-Kubra di jilid yang kedua di halaman 24, dan juga disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj di jilid yang pertama di halaman 461. Ini sisi pendalilan mereka, ini sisi kiasnya mereka. Dan sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mengingkari yang namanya kias. Sama sekali kita tidak mengingkari yang namanya qiyas. Tetapi yang kita ingkari adalah qiyas yang qiyas tersebut tidak mundhabit. Iya, sebagian saudara-saudara kita muslimin, sebelum kita membahas apa yang sedang kita baca atau apa yang sedang menjadi pembahasan kita, mereka mengqiyas mengqadha salat ya dengan qadha puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang seseorang itu sakit ataukah dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa dan dia gantikan pada hari yang lainnya. Iya. Nah, perlu diketahui ya, di sini disebutkan oleh para ulama bolehnya seseorang mengqadha puasa ketika dia meninggalkan puasa dikarenakan ada uzur syar'i. Misalnya dia sakit ataukah dalam keadaan dia safar. Namun kalau seandainya dia meninggalkan puasa dengan sengaja, maka tidak ada keharusan bagi dia kecuali untuk dia bertaubat dengan taubatun nasuha. Nah, bagaimana kemudian Anda membangun hukum mengqadha salat dengan qiyas kepada puasa? Yang puasa saja meninggalkan puasa dengan sengaja itu tidak diqadha, tapi dia bertaubat. Bagaimana kemudian Anda mengqiyas meninggalkan salat dengan sengaja kemudian diqadha? Ini adalah qiyas yang tidak nyambung pertama. Nah, kalau seandainya misalkan kita katakan boleh seseorang mengqadha puasa apabila dia meninggalkan dengan sengaja, itu pun juga tidak bisa diqiyas. Sekarang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Puasa itu kita lakukan dalam satu tahun sekali, dalam satu kali, satu bulan penuh. Sementara salat itu kita lakukan setiap hari.
Mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia? Penjelasan tentang qada puasa ataukah tentang qada salat? Mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia? Puasa itu setahun dalam 1 bulan. Setahun 1 bulan full. Datang dalil, datang nas kepada kita, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yang itu dilakukan setahun sekali. Iya. Nah, salat itu kita lakukan setiap harinya. Sehingga mana yang lebih dibutuhkan penjelasan tentang qada, pada salat ataukah pada puasa? Tentunya pada salat. Karena salat itu lebih dibutuhkan penjelasan dalam syariat, karena dilakukan setiap hari. Tetapi kita tidak mendapatkan satu dalil pun dari Al-Quran, dan juga kita tidak mendapatkan satu dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menyebutkan bolehnya untuk kita mengqadha salat kita. Bahkan kita datang dari hadis dari Nabi SAW, sebagaimana datang hadis dari Miqdad dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, kanat banu Israel kanat bi bawasir fasaltu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala shalla qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin. Perhatikan baik-baik. Imran bin Husain beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dan kondisinya. Dia punya penyakit bawasir. Bawasir ini keluar kencing terus menerus, sehingga terkadang dia tidak mampu untuk berdiri, dia sakit. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana salat saya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholli qa'iman, berdirilah engkau dalam salatmu. Kalau seandainya engkau tidak mampu dalam keadaan berdiri, hendaknya engkau duduk. Tapi kalau engkau tidak mampu dalam keadaan duduk, maka tinggal engkau tidur. Tapi kalau dalam puasa tadi, kalau sakit silakan buka puasa. Kalau safar silakan buka puasa. Diganti nanti di hari yang lainnya. Tapi dalam sholat gak ada kata Rasulullah, biarkan penyakit kamu dulu sembuh, kalau sudah sembuh kamu qadha sholatmu. Tidak ada. Tapi Nabi SAW mengingatkan sahabat ini, kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Ketika dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, dia tidur sholatnya. Jadi nggak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sholat dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun. Dalil yang kedua, kita ketahui syarat sah sholat adalah idkhulul waqt, masuknya waktu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah. Waktu salat subuh min tulu'il fajr shadiq ila, ya, tulu dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Iya, ini waktu salat subuh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Iya, disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan peperangan pada waktu itu kembali beliau ke Madinah, dan pada waktu itu beliau sangat lelah dan sudah mengingatkan Bilal untuk menjaga waktu sholat. Tapi subhanallah, seluruh para sahabat pada waktu itu tertidur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tertidur. Disebutkan dalam hadis tersebut sampai-sampai matahari pada waktu itu sudah naik, sudah sampai kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terjaga. Kemudian apa yang beliau lakukan? Yang pertama kali beliau lakukan, beliau pindah tempat, kemudian beliau berwudu dan beliau salat sunat fajar, dan kemudian beliau salat subuh dalam keadaan waktunya sudah keluar. Nah, kalau seandainya mengqadha salat itu dibolehkan, ya sudah, nyo semayang wate kabeh, tinggal dalam semayang ke kelai dah qadha. Enggak ada. Rasulullah salat di situ dalam keadaan waktunya sudah habis. Bisa difahami? Ketiga, Rasulullah SAW ketika dalam keadaan safar, ya, ada sebagian para sahabat waktu itu mereka berbuka puasa, dan ada sebagian yang waktu itu tetap berpuasa. Wala ya'ib ba'duna ba'dha, dan kami tidak saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah pada waktu masih berpuasa, dan sebagian para sahabat yang lain pada waktu itu berbuka puasa. Bahkan ada seorang sahabat yang waktu itu dia paksa dirinya berpuasa, pingsan. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisal birra asyamu fis safar,
Bukanlah sebuah kebaikan ketika seseorang berpuasa dalam keadaan safar. Tapi ketika dalam keadaan ketika urusannya salat, dalam keadaan genting pun, dalam keadaan perang pun, dikenal dengan yang namanya salatul khuf. Salat dalam keadaan ketakutan, musuh sudah di depan. Rasulullah salatnya enggak sendiri-sendiri, berjamaah, tetap berjamaah. Satu saf berdiri, saf yang depan duduk. Ketika saf yang depan berdiri, saf yang ke belakangnya duduk. Kondisi perang, kondisi yang genting, masih harus salat. Salatnya pun berjamaah lagi. Tapi dalam masalah puasa, silakan kalian berbuka. Kenapa di sini tidak ada penjelasannya? Justru dalil yang datang dalam masalah salat ini, kita tidak mendapatkan satupun dalil yang boleh mengqadha salat. Iya, yang ketiga, secara pendidikan di tengah-tengah umat Islam, saudara-saudaraku muslimin, kenapa hari ini sebagian muslimin bermalas-malasan salat dan tidak menganggap salat itu perkara yang besar karena sudah banyak solusi. Ya, gampang, apalagi kita punya banyak uang misalnya. Tinggal dihitung-hitung saja kira-kira berapa lama. Tinggal bayar beras selesai. Kau nggak mampu qadha, nyot 50 ton ku hana aku semayang. Paduga payah aku semayang kakek, ka bayu breuh benda. Selesai. Iya, solusinya sudah ada semuanya. Nggak mampu bayar, bayar beras. Kalau yang lebih kaya mungkin bayar emas. Iya, nanti dalam kuburan juga sudah ada solusi. Nggak perlu khawatir. Kita siap. Pokoknya malaikat 7 hari 7 malam nggak bakal datang ke kuburan. Iya, ada yang diajarkan umat Islam pakai baju nanti dikafankan pakai kain busuk. Nanti kalau malaikat datang, oh nyo jenazah katrib, oh napa ya tayang le. Gimana umatmu takut? Ada lagi solusinya, sampaikan saja kami ini dari pengikut Syekh Fulan. Dia makhluk, kita juga makhluk, nggak perlu takut. Iya, ini yang dididik umat Islam pada hari ini. Ini ulama-ulama yang mengajarkan umat Islam dengan pendidikan yang naudzubillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan jenazah sahabatnya, beliau memegang ya seperti kayu yang kecil. Kemudian beliau berkata, "Ista'idzu min adzabil qabri." Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur ini. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq ketika berdiri di kuburan, berlindang air mata sampai-sampai tanah tempat beliau berdiri itu basah. Karena takut beliau akan kembali, ya kau akan masuk ke dalam kubur, akan ditanyai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini semua sudah ada solusi, gampang. Kalau jenazahnya sudah busuk, sudah 7 hari, malaikat naik dayang le, kali urusan. Alhamdulillah. Ya wajar hari ini kaum muslimin mereka menyepelekan salat. Tidak peduli dengan urusan salat. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Farqun bainana wa bainum as-salah, faman taraka faqad kafar." Perbedaan di antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi SAW. Bahkan munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tetap pergi ke masjid, tetap salat berjamaah, karena mereka takut nanti dituduh sebagai munafik kalau tidak pergi ke masjid. Subhanallah. Tapi beginilah kondisi dan keadaan umat Islam hari ini. Dan Rasulullah telah mengingatkan kita semuanya, akhafu ma akhafu alaikum a'immatul mudhillin. Sesuatu yang paling kukhawatirkan kepada umatku adalah ulama-ulama yang menyesatkan umat Islam. Ya, yang tidak mendidik umat Islam dengan pendidikan yang benar. Tidak ditanamkan kepada mereka rasa takut kepada Allah. Tidak ditanamkan kepada mereka rasa kekhawatiran ketika mereka meninggalkan salat. Tapi justru semuanya sudah ada solusi, gampang semuanya. Nanti di yaumul qiyamah juga gampang. Ya, dia bawa cerita-cerita palsu. Rasulullah saking cinta Rasulullah ke umatnya, ya. Ketika umatnya itu ditimbang amalan kejelekannya dan ternyata amalan kejelekannya lebih banyak. Cudok aja ki Rasulullah kuna. Ie aja wati. Auzubillah. Ini disampaikan di ceramah-ceramah.
Ini adalah sebagai bentuk pelecehan kepada Rasul. Kenapa saya katakan sebagai bentuk pelecehan kepada Rasul? Ini kan pengkhianat namanya. Timbangan amalannya lebih banyak, jeleknya lebih banyak, kemudian dia harus masuk dalam surga karena diinjak kaki Rasulullah. Kan nggak boleh kita seperti ini. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita, tidak boleh kita menimbang gula yang 1 kilo ya cuman hanya 9 on setengah. Kita korupsi setengah on, nggak boleh. Apakah pantas kita sifati Nabi kita demikian? Tidak ada kejujuran. Yang kedua, apakah kita menganggap pengadilan nanti di yaumul qiyamah ada di situ manipulasi? Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dibuat oleh hambanya, yang seharusnya dia masuk dalam neraka, tapi karena diinjak amalannya sehingga dia masuk dalam surga. Na'udzubillah. Beginilah hal-hal yang dididik di tengah umat Islam, sehingga semakin terpuruknya umat Islam, semakin jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini ya? Baik. Kita kembali kepada pokok permasalahan kita. Iya. Hukum mengumandangkan adzan ketika si mayit dikuburkan. Syafi'iyah atau sebagian Syafi'iyah, saya enggak mengatakan semua Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah, mereka hanya mendatangkan qiyas. Tidak menyebutkan dalil yang sharih, yang jelas, yang wadih dari Nabi SAW. Beliau mengumandangkan adzan ketika ada sahabatnya yang meninggal, atau para sahabat mengumandangkan adzan ketika Rasulullah meninggal. Disebutkan oleh Syekh di sini, waqad anqara hadzal qaul jama'atun minal fuqaha minal hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah. Dan telah diingkari pendapat yang saya sebutkan tadi, sunnahnya mengumandangkan adzan ketika mayit itu ketika mayit dikuburkan, sekelompok dari fuqaha ulama, di antaranya dari kelompok Al-Hanafiyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Raddul Muhtar ala Darul Mukhtar di jilid yang kedua di halaman 236. Al-Hanafiyah mengingkari pendapat sunnahnya mengumandangkan adzan ketika meninggal. Dan juga dari kalangan Malikiyah, disebutkan dalam kitab Mawahib Al-Jalil di jilid yang pertama di halaman 433. Wa inda Malik karahal adzan fi adzan as-sabi fa hadza awal bil karahah. Dan Imam Malik rahimahullah beliau berpendapat dibencinya mengumandangkan adzan di telinga bayi ketika dia lahir, begitu juga dibenci mengumandangkan adzan ketika si mayit meninggal. Jadi pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan juga dari kalangan Syafi'iyah, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj di jilid yang pertama di halaman 461, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fatwa Al-Kubra di jilid yang kedua di halaman 17. Jadi Syafi'iyah dalam masalah ini mereka tidak sepakat. Ya, Syafi'iyah mereka memiliki beberapa pendapat tentang mengumandangkan adzan ya ketika si mayit dikuburkan. Dan ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa. Kalau untuk membaca kitab Syarah Sahih Muslim ya yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi sering menyebutkan dalam masalah ini ada 4 pendapat dalam mazhab kami. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam mazhab kami Syafi'iyah ada 4 pendapat dalam masalah ini. Terkadang Al-Imam Nawawi tidak mengambil satu pun pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah. Beliau mengatakan pendapat yang benar adalah ini, karena dalilnya demikian. Tidak ada satupun pendapat Syafi'iyah yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memilih pendapat di luar dari mazhab beliau yang lebih dekat dengan dalil. Dan silahkan lihat, baca sendiri dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ini bukan dari saya. Ya, dan ini tidaklah mengeluarkan Imam Nawawi sebagai ulama Syafi'iyah. Nah, seperti yang sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, boleh enggak kita bermadzhab? Iya, kita boleh bermadzhab. Tetapi kita bermadzhab bagaimana cara metode para ulama bermadzhab. Bagaimana metode Syafi'i, Imam Nawawi bermadzhab. Itulah kita ikuti jalannya mereka. Bisa difahami ya? Taib. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di masjid kita ini. Nah, intinya kita tidak mengingkari mazhab tersebut. Kita tidak anti kepada mazhab. Ya, kita tidak anti kepada mazhab. Ya, dan memang harus kita memahami agama ini dari pendapatnya para ulama. Ya, jadi ulama mengibaratkan kita ini seperti anak kecil yang membutuhkan orang lain untuk memetik buah dari pohon diberikan kepada kita. Kadang kita nggak mampu langsung memetik
buah dari pohonnya, butuh bimbingan para ulama, butuh jalannya para ulama dalam memahami fikih. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian disebutkan di sini wa dzakaru annal adzan indal qubri bid'atun muhdatsatun. Dari kalangan Hanafiyah, sebagian Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya mengumandangkan adzan itu adalah sesuatu amalan yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yadullu alaihi dalilun la ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi ridwanullahu alaihim. Tidak datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak datang salah satu dari seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ja'ani salafi salih syai'un min dzalik, dan juga tidak pernah ternukilkan dari imam tabi'in, dan juga tidak pernah ternukilkan dari imam tabi'ut tabi'in dan imam yang empat, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Tidak ternukilkan dari mereka mengumandangkan adzan ketika si mayit dikuburkan. Wa minal ma'lum anna mithal hadzal amal la yathbut illa bi tariqatin nusus. Dan sesuatu yang dimaklumi dalam syariat Islam, hal-hal yang seperti ini, amalan-amalan yang seperti ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Harus ditetapkan dengan Al-Quran, harus ditetapkan dengan sunnah. Li'annahu ibadatun wal ibadatu tauqifiyah. Karena itu adalah ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Di mana ada dalil di situ kita lakukan, di mana tidak ada dalil di situ kita tinggalkan. Ini namanya apa? Tauqifiyah. Ya, jadi perlu diperhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Ketika kita mengkias sesuatu yang itu bukan pada tempatnya, mengkias sesuatu bukan kaidah-kaidah yang difahami oleh para ulama dalam mengkias sebuah permasalahan, kita takutkan nanti kita berjalan di atas jalannya siapa? Jalannya iblis. Loh, kok bisa jalannya iblis? Karena iblis adalah pencetus pertama kali qiyas yang bukan pada tempatnya. Apa dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat semuanya sujud kepada Adam. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Sombong, dia tidak mau sujud. Kenapa? Dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi seakan-akan iblis ingin mengajarkan Allah, ya Allah, api itu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dengan tanah. Masa saya harus sujud kepada sesuatu yang terbuat dari tanah? Api itu secara kias, secara akalnya iblis itu lebih baik dibandingkan dengan apa? Dengan tanah. Hati-hati. Kita menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Rasulullah, menolak perintah Allah dengan kias kita, dengan akal kita. Ini nanti akan kita takutkan, dikhawatirkan, dikumpulkan bersama iblis. Karena iblis pertama kali yang mencetus kias yang fasidah ini. Iya. Dan akalnya iblis itu sesat dan menyesatkan. Sekarang secara logika, mana yang lebih baik, tanah atau api? Api itu bermanfaat ketika api itu masih seperti korek. Tapi kalau api itu sudah membesar, dia tidak akan memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat. Tapi kalau tanah seseorang bisa bercocok tanam. Tanah di situ orang bisa bangun rumah, tanah di situ orang bisa berkebun, tanah seseorang itu bisa tanam padi, dalam tanah ada minyak, dalam tanah ada api, dalam tanah ada air, dalam tanah juga ada apa? Gas, beraneka ragam hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, semuanya dalam tanah. Jadi mana yang lebih baik, tanah atau api? Tanah jauh lebih baik dibandingkan api. Tapi iblis menggunakan kias ini, kias yang fasidah. Tidak lain ini karena hawa nafsu. Bisa difahami di sini ya? Taib. Kemudian kata Ibnul Abidin Al-Hanafi, seorang ulama Hanafi, kata beliau,
لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضوع فالمواظبة عليها في توهم العوام أن سنة فيه. Perhatikan baik-baik ya, sehingga tidak terkesan ini adalah pendapat saya. Disebutkan oleh seorang ulama Hanafi yang bernama Ibnul Abidin dalam kitab beliau Raddul Muhtar ala Darul Mukhtar jilid yang kedua di halaman 236. Kata beliau, tidak disunahkan dikumandangkan azan ketika dimasukkan mayit ke dalam kuburnya sebagaimana yang kita lihat hari ini. Kata beliau, waqad saraha ba'du ulama'ina, dan sebagian ulama kami telah menerangkan, dan juga sebagian dari ulama-ulama di luar mazhab kami, bikarahatil musafahah, dibencinya, ya, tidak bolehnya seseorang bersalam-salaman selesai melakukan salat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam. Cok limang leh, salam-salaman. Ini nggak dibolehkan dalam mazhab Hanafiyah dan juga pendapat sebagian para ulama yang lainnya. Dalam keadaan bersalam-salaman datang dalil dari Nabi SAW, itu akan membuat berguguran dosa-dosa kita. Semakin banyak kita bersalam dengan saudara kita, semakin banyak berguguran dosa kita. Tetapi tidak bisa kita menggunakan dalil umum tersebut, kita bawa kepada dalil yang khusus, yaitu salam-salaman selesai salat. Itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kata beliau rahimahullah, bukan kata saya. Nah, dan ini dikhawatirkan nanti manusia akan menganggap salam-salaman selesai sholat itu adalah sebuah keharusan. Itu adalah sunnah dari sunnah Rasulullah. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Bisa difahami ya? Wa amma qiyasuhum istihbabul adhan inda idkhalul mayit al-qabra alal istihbabil adhan fi udhunul maulud fawa qiyasun batilun ghairu sahihin. Adapun qiyasnya mereka, disunahkan dikumandangkan adzan ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur, itu qiyas kepada bayi yang baru lahir. Ini merupakan qiyas yang batil, qiyas yang tidak sahih, dikarenakan ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah, ibadah itu dibangun di atas dalil, ibadah itu dibangun di atas nas, bukan di atas hawa nafsu dan bukan perkara-perkara yang baru. Dan Nabi SAW meninggalkan perbuatan ini dalam keadaan ada kemungkinan Rasulullah SAW dan para sahabat melakukannya, tetapi kita tidak mendapatkan satupun dalil dari Rasulullah SAW beliau mengumandangkan azan ketika Ibrahim lahir. Beliau punya anak Ibrahim. Ternukilkan kepada kita Rasulullah ketika Ibrahim meninggal berlinang air mata beliau. Sedih Rasulullah. Tetapi tidak ternukilkan kepada kita beliau mengumandangkan azan ketika Ibrahim lahir. Datang sahabat dari Ansar membawa bayinya kepada Nabi SAW untuk ditahnik, diberikan kurma atau yang sejenisnya. Dan Rasulullah tidak bertanya, apakah kau sudah adzankan dia? Kalau belum adzan, sini biar saya sekalian adzankan. Tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW tentang masalah ini ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Sehingga wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i juga telah mengajarkan kepada kita, ya tidak halal bagi sekalian untuk mengambil pendapatku, apalagi mengambil pendapat murid-murid beliau sampai kita mengetahui dari mana beliau mengambilnya. Kalau seandainya memang teriwayatkan dari Nabi beliau mengumandangkan adzan ya ketika mayit itu dikuburkan, maka kita lakukan. Tapi kalau seandainya itu tidak ternukilkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentunya banyak amalan-amalan yang lainnya yang masih belum mampu untuk kita mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Menyampaikan tentang sholat. Ya. Ya.
dikatakan sholat tidak ada celah itu boleh ditunda atau ditinggalkan kecuali dalam kondisi tertentu. Begitu. Nah, ada pertanyaan kita melakukan contoh pada sholat misalnya di dalam kendaraan yang sholat maghrib. Ya. Karena kondisi kita sekarang ini yang menggunakan kendaraan, kita katakanlah naik pesawat lebih dari 8 jam, mungkin ada sholat yang tidak ada celah untuk tepat di dalam waktu itu harus masuk waktu yang lain. Bagaimana cara kita melakukannya? Kalau kita lakukan tugas di atas pesawat ini, keadaan tidak ulang. Ya. Tidak mungkin kita ulang kita. Ya. Ini kira-kira bagaimana keluarnya? Kalau kita sholat, kita ibadahnya untuk kita sholat. Ya. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya ulangi kembali soalnya. Ya, bagaimana kondisi dan keadaan sholat di atas kendaraan dari sholat wajib? Ya, telah ternukilkan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sholat di atas kendaraan itu semuanya sholat sunnah. Tidak ada satupun dalil yang ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW beliau sholat wajib di atas kendaraan beliau. Nah, bagaimana misalnya kondisinya? Kita naik pesawat dari Banda Aceh, iya, jam 10 malam misalkan, atau kita anggaplah jam 3 subuh. Iya, kita naik pesawat jam 3 subuh. Ya, dan akan sampai ke Jeddah itu sekitar jam, misalnya sampai ke Madinah jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Iya. Nah, otomatis di tengah perjalanan ya akan masuk waktu sholat subuh. Kalau kita menunggu sampai kita ke Madinah, waktu sholat sudah habis. Maka dalam kondisi seperti ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa engkau lakukan. Rasulullah SAW ternukilkan dari sebagian riwayat, ya, waktu itu sholat sudah hilang waktunya, sudah habis waktu, sudah dekat menghabis waktu, dan peperangan masih berkecamuk pada waktu itu, dan masih beliau sholat dalam kondisi sebagaimana bisa sholat dalam keadaan masih berperang. Bisa difahami ya? Jadi ketika kita dalam keadaan darurat, ad-darurah yahbihul madzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Ketika tidak bolehnya kita sholat di atas kendaraan dalam keadaan kita melakukan sholat wajib, namun ketika dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Ini satu hal. Hal yang kedua, sebisa mungkin kita sholat dengan cara yang sesempurna mungkin. Ya, kalau kita naik pesawat Saudi Airlines, sebagian pesawat Saudi Airlines itu mereka memang menyediakan musola dalam pesawatnya. Jadi ada beberapa seat kursi yang kosong. Ya, di situ ada mungkin bisa berdiri sekitar 5 orang untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ya, ini salah satu kehebatan pesawat Saudi Airlines. Nggak ada pesawat lain di dunia yang sama seperti pesawat Saudi Airlines yang menyediakan tempat sholat. Tapi kebanyakan pesawat-pesawat tidak ada sholat, bahkan memang tidak ada sama sekali. Maka kalau seandainya kita bisa berdiri, ya mungkin di depan toilet atau di depan tempat ruang pramugarinya, kita usahakan berdiri. Kalau juga tidak mampu berdiri, tidak ada peluang untuk kita bisa berdiri, tidak ada ruangan untuk bisa berdiri, ya sudah kita sholat dalam keadaan duduk. Ini satu kondisi. Kondisi yang kedua, misalnya kita berjalan dari Jeddah jam 12 malam naik pesawat, ya mungkin pesawat Lion Air lah ya, Lion Air yang rute Banda Aceh, Madinah, Jeddah, Banda Aceh. Itu berangkat dari sana jam 12 malam. Iya, itu akan sampai ke Banda Aceh jam 2 siang. Berarti akan kita lewat sholat apa? Sholat subuh. Ya sudah, sholat subuh kita sholat di pesawat. Karena tiba di Banda Aceh jam 2 siang. Nah, sholat duhur dan sholat asar kita nggak boleh sholat di pesawat. Karena kita akan mungkin sampai ke Banda Aceh waktu sholat duhur masih ada. Waktu sholat duhur itu dari semenjak zawal syams sampai masuknya waktu sholat asar, tombak atau bayangan itu sudah 2 kali lipat. Atau yang sudah semisalnya, lebih sedikit, bukan lipat, bayangan sudah semisal dan lebih sedikit, itu sudah masuk waktu sholat asar. Nah, walaupun misalnya kita akan tiba di Banda Aceh jam 4 sore atau jam 5 sore, gak boleh kita sholat di atas pesawat. Karena kita musafir boleh menjamak takhir, sholat jamak takhir, kita sholatnya di sini. Ya, seperti pesawat Lion Air terbang dari Banda Aceh jam 9 pagi,
itu akan sampai ke Madinah jam 4 sore. Antum jangan sholat zuhur dan asar di pesawat. Tunggu sampai ke bandara Madinah, antum sholat di sana. Karena waktu sholatnya masih ada. Kecuali kalau seandainya waktu sholat itu sudah hilang. Bisa difahami ya? Sudah ada. Sudah ada. 5 menit lagi. Ada yang lain mau disampaikan? Apa hukumnya seseorang terikat dengan pekerjaan yang kemudian dia sholat sendiri di kantornya tanpa berjamaah? Datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Maktum yang beliau buta. Ya Rasulullah, apakah ada uzur bagi saya untuk tidak sholat berjamaah dikarenakan saya buta? Dan juga tidak ada satu orang pun yang mengantarkan saya ke masjid. Di awalnya Rasulullah SAW mengatakan iya. Kemudian setelah dia keluar, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar adzan? Kemudian dia mengatakan iya ya Rasulullah. Ya sudah, kalau engkau mendengar adzan, engkau harus datang ke masjid. Sehingga tidak ada uzur bagi seseorang datang ke masjid kecuali memang uzur-uzur syar'i. Adapun cuma sebatas pekerjaan, dia meminta izin kepada pemilik perusahaan tersebut dan juga para dosen-dosen yang hadir di sini. Dan juga mungkin bisa disampaikan, tolong waktu sholat itu harus kita hargai, harus kita muliakan. Selesaikan pelajaran. Ketika sudah dikumandangkan azan, nanti kita sambung lagi. Kita kan negeri syariat Aceh ini. Masa negeri syariat cuma nampak perempuan suruh pakai jilbab saja, yang lainnya tidak kelihatan syariatnya? Ini diantara syariat yang paling agung. Dikumandangkan azan, stop semua aktivitas. Semua berangkat ke masjid. Bisa difahami di sini ya? Ini perlu disuarakan, bukan demo ya. Disuarakan, disampaikan dengan cara yang baik. Ya penting karena ini bagian dari syariat Islam yang sangat mulia, syariat Islam yang sangat agung. Iya. Jadi tidak ada alasan seseorang mereka meninggalkan sholat dikarenakan ikatan pekerjaan. Disinilah kita butuh pengorbanan untuk menjalankan ibadah. Man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu dikarenakan Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu semuanya. Kecuali ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya apa? Ya, ini analisa saya saja ya. Misalnya ada orang yang dia bekerja mengatur lalu lintas di udara, di bandara. Ya, mungkin setiap menit itu harus dipantau pesawatnya, pesawat turun, pesawat naik dan lain sebagainya. Kalau seandainya dia tidak ada satupun operator yang menjaga tempat tersebut, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan, dijadikan musibah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan oleh para ulama Islam. Ini kondisi dalam keadaan apa? Memang kondisi-kondisi yang crowded, kondisi-kondisi yang kejepit, yang tidak boleh tidak. Iya, atau misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan yang memang perusahaan tersebut harus dijaga, mesinnya harus dijaga 24 jam. Tidak boleh kosong dari orang sedikit pun. Karena kalau kosong bisa meledak dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia mengakhirkan salatnya. Bisa difahami di sini? Nah, kalau seandainya cuma pekerjaannya ada pekerjaan yang pembahasannya cuma sebatas gaji misalnya, ya bukan hal-hal yang darurat seperti yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada keharusan bagi dia kecuali dia harus mendatangi masjid ketika dikumandangkan adzan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bang Jal. Ini saya katakan seandainya kita sahabat ataupun pergi ke satu daerah tidak sampai 3 hari, ataupun sebagai contoh kita tidak rapat di Jakarta tidak sampai 3 hari, sementara pada saat kita mengikuti rapat kita mendengarkan azan, itu bagaimana yang maksudnya? Tapi saya jawab dengan ringkas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian mulai melakukan perjalanan, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqasar dari salat kalian.
Dan para ulama telah terjadi perselisihan pendapat yang sangat panjang tentang berapa lama seseorang dikatakan sebagai musafir. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia sudah ada batasan waktu safarnya 5 hari, maka semenjak dia tiba di tempat tersebut dia dihukumi sebagai mukim dan tidak boleh dia mengqasar salatnya. Dia dihukumi sebagai mukim. Tapi kalau seandainya dia masih ragu, saya mau 5 hari, 6 hari atau 7 hari, belum jelas berapa hari dia di tempat tersebut, maka dibolehkan bagi dia untuk mengqasar salat selama 3 hari dan setelahnya dia dihukumi sebagai mukim. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat selama dia tidak menjadikan negeri itu sebagai negerinya, walaupun lewat di 5 hari, 10 hari, 1 bulan, maka dia tetap dihukumi sebagai musafir. Tetap dihukumi sebagai musafir. Ternukilkan dari Umar bin Khattab pernah mengqasar salat dalam waktu berbulan-bulan karena beliau tidak menjadikan negeri tersebut sebagai negerinya. Cuman yang jadi masalah sekarang, apakah misalnya seorang muadzin, seorang musafir ketika dia sudah menetap di sebuah tempat, di sebuah hotel, sebuah rumah, sebuah apartemen, dikumandangkan azan, iya dia tetap ke masjid. Cuman nanti dia menjamak dengan sholat asar, ketika waktu sholat asar dia tidak perlu lagi ke masjid. Tapi ketika nanti pas waktu sholat maghrib, dia mampu ke masjid, dia berangkat lagi ke masjid. Bisa difahami ya? Demikian difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.